Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sadoka Ilmu, channel tempatnya berbagi ilmu seputar dunia perkomputeran. Oke, di video kali ini kita membahas tata cara atau bagaimana caranya membuat grafik atau diagram batang. Di video kali ini juga ini atas permintaan dari salah satu subscriber channel Sadoka Ilmu, minta dibuatkan bagaimana cara tahapan-tahapan pembuatan diagram batang. Tapi sebelum kita mulai tahapannya, saya persilakan teman-teman semua untuk tekan tombol atau klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian klik like serta komennya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan teman-teman semua dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung kita menuju ke TKP. Caranya Ctrl N seperti biasa ya. Jadi kita sudah membuka lembaran baru, kemudian kita langsung saja ke pack layout, kemudian ini ada pack setup, kita klik, kemudian muncul di marginnya. Ini marginnya kita rubah juga. Jadi marginnya yang topnya kita rubah menjadi 1 cm, leftnya 1 cm, kemudian bottomnya kita rubah menjadi 1 cm, begitupun juga rightnya 1 cm. Kemudian kita menuju orientationnya, kita rubah dari portrait menjadi landscape. Kemudian kita menuju paper, kita rubah dari letter menjadi legal. Kemudian yang 3556 cm nih kita rubah menjadi 33 cm. Kemudian kita klik OK. Sudah berubah lembar kerja kita ya. Dan kemudian kita menuju insert karena kita membuat grafik atau diagram batang. Ini judulnya, kemudian ini diagram batangnya, kemudian ini ada bulannya, kemudian ini ada jumlah dari pasiennya. Oke, kita lanjut ke lembar kerja kita tadi. Kemudian kita tadi yang masuk ke insert, kemudian kita cari chart. Ini ada illustration, ini di illustration ini ada chart, kemudian insert chart, kita klik. Kemudian kita menuju ke kolom. Nah, di kolom pertama ini kita klik saja. Tapi kalau semuanya teman-teman mau pilih model atau style-stylenya yang lain, teman-teman juga bisa klik yang lain atau cari ya. Ini ada versi line, ini ada versi V, bar, area, banyak ya macam-macam bentuknya. Tapi kita pilih yang simple saja ya. Ini di kolom pertama ini kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan muncul di dua lembar kerja ya, atau windownya di dua lembar kerja. Yang pertama Microsoft Word, yang kedua Microsoft Excel. Nah, di lembar kerja utamanya Microsoft Word dan sedangkan di lembar keduanya Microsoft Excel, ini hanya untuk sebagai lembar kerja bantu untuk menginput ke Microsoft Word-nya ya. Jadi apa yang kita ketik di sini ini akan terinput ke Microsoft Word-nya di table yang ini. Oke, next kita lanjut ke pengetikan tabelnya. Yang pertama kita di sini ada 3 warna. Yang pertama warna biru, merah, dan hijau. Tentunya di Microsoft Excel-nya juga ada 3 series ya, series pertama, series kedua, dan series ketiga. Tapi kalau seumpamanya teman-teman mau menggunakan 3 series juga bisa, 4 series juga bisa, tergantung dengan konsep yang akan kita buat ya. Kalau di sini kita buat hanya 2 konsep saja, jadi otomatis kita blok, tekan tombol delete, kemudian ini terhapus. Tulisan kolom ini belum terhapus ya.
Jadi kalau seumpamanya tidak terhapus, cukup di sini ada kursornya menunjukin tanda panah atas dan tanda panah bawah. Di sini kita klik tahan, kemudian kita geser saja ke sini, maka tulisan tadi akan hilang. Kemudian selanjutnya di sini ada tulisan bawaan dari Microsoft Excel-nya, kita hapus saja, tekan delete. Kemudian di kolomnya ini, di garis birunya ini kita klik dan kita tahan, kemudian kita turunin sampai ke kolom 13. Oke. Jika sudah, kita ketik langsung saja di sini, karena awalan yang pertamanya tadi biru, itu biru untuk tanda perempuannya. Jadi kita ketik perempuan. Dan sedangkan untuk tanda yang laki-laki itu warna merah. Di sini warna merah, kita ketik saja laki-laki. Nah, di sini mungkin teman-teman kurang berleluasa ataupun melihat tulisannya ini kan ada terputus. Jadi teman-teman bisa ini ada garis tabelnya. Kita klik saja, kemudian tahan dan geser, kemudian lepas. Nah, maka kolomnya akan bertambah lebar. Dan sebelahnya juga di kolom ini kita geser juga. Nah, gitu. Jadi untuk pengetikan laki-laki dan perempuannya sudah selesai. Kemudian kita menuju kategori bulanannya ya. Jadi bulanannya di sini kita blok dulu. Kemudian kita tekan delete, kita hapus. Bulannya kita mulai dari Januari, Februari, Desember. Kemudian kita menuju ke angkanya. Jadi untuk perempuannya angkanya itu di 124, kemudian laki-lakinya 73, perempuannya lagi itu di angka 135, laki-lakinya di angka 87. Jadi untuk menghemat waktu, percepat saja videonya ya. Oke, jika ini sudah selesai, kita turunin saja Microsoft Excel-nya, kemudian kita lebarin hingga membesar layarnya. Kemudian ini kolomnya masih kecil ya, jadi untuk memperbesar kolomnya kita cukup tarik aja di sini. Ini ada ujung tabelnya, dan kita klik, muncul tanda plus, kemudian tarik ke bawah sampai batas sini ya. Nah, oke, kayaknya kebesaran. Kalau kebesaran kita kecilin lagi sampai sini. Nah, oke. Jika sudah, kita menuju ke ini karena sudah langsung ke desainnya. Kemudian kita ke chart stylenya, gayanya. Kemudian di sini ada ujung ini ada more, kita klik saja. Kita rubah menjadi 3G ya. Jadi diagram batangnya berbayang. Jadi ini yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat. Kita pilih yang keempat saja, kita klik. Tapi kalau seumpamanya teman-teman mau pilih tipe yang lain juga bisa. Ini backgroundnya warna hitam, tapi yang lainnya warna putih. Tinggal kita rubah aja stylenya ya. Kemudian kita menuju ke chart layoutnya. Kemudian kita klik ini ujung tanda panah ini. Ini ada tulisan more, kita klik saja. Kemudian di sini ada pilihan juga. Terserah teman-teman semua mau pilih yang mana sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan konsepnya.
mulai dari layout 1, layout 2, layout 3, layout 4. Tapi kita di sini sesuai dengan konsep tadi, kita pilih yang layout nomor 5. Kita klik. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, jika sudah kita ketik tulisan di atas ini, judulnya kita ketik, kita tekan caps lock di keyboard, kemudian kita ketik grafik kunjungan enter, kemudian tahun 2002. Ini fontnya atau size fontnya ini besar. Kalau semuanya kita mau kecilin, kita blok, kemudian kita ke home, kita rubah menjadi 14 size-nya. Nah, jadi jika sudah, kita menuju ke sini. Ini ada axis title-nya. Kalau semuanya teman-teman semua mau dirubah axis title-nya juga bisa. Kalau di sini konsepnya kan tidak menggunakan axis title ya. Jadi kita tekan delete saja. Ini sudah selesai cara pembuatan diagram batangnya. Mulai dari judulnya tadi, kita lihat konsepnya. Ini konsepnya, ini judulnya, dan diagram batangnya sudah selesai semua. Nah, di sini yang kita buat tadi ini sudah selesai semua. Jadi judul, diagram batang, kemudian ini jenis kelaminnya, perempuan dan laki-laki, bulannya sampai dari Januari sampai Desember, kemudian jumlah pasien yang berkunjung ke poli umum ini ya. Untuk selanjutnya terserah teman-teman semua, atau mau ditambahin atau gimana ya, menjadi 3 batang, ini kan 2 batang jadi 3 batang atau 4 batang juga. Kalau semuanya teman-teman semua mau dirubah juga tipenya. Nah, tadi tipe-tipenya yang di awal video tadi ada, saya tunjukin tipe-tipenya, ya terserah teman-teman semua ya mau diganti tipenya sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin mengeditnya kembali, cukup turunin ke sini. Ini ada, saya belum keluarin tadi Microsoft Excel-nya. Nah, jadi kalau mau edit, sudah Microsoft Excel-nya itu sudah dikeluarin. Kalau mau diedit ya edit di sini ya. Ini ada edit data atau select data. Oke, itu saja tata cara pembuatan grafik atau diagram batang. Mulai dari proses awal tadi sampai ini sudah selesai. Jadi silahkan teman-teman semua mempraktekkan cara pembuatannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.